Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penghobi tanaman anggur. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba review grafting anggur ya. Dimana sebelumnya saya sempat membuat video tips ataupun cara melakukan grafting anggur. Nah, dari setelah kita lakukan video itu, kita lakukan grafting ya di pohon anggur di sama ya. Untuk induknya ini red sprint ya, masih kita tambah lagi varian graftingannya ya, dimana sebelumnya sudah ada beberapa graftingan, dan kali ini kita tambah lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan review ya, seperti apa perkembangan atau penampakan dari grafting anggur seperti apa. Maka saya coba lebih dekat ya untuk ke graftingannya. Nah, di depan kita ini adalah salah satu grafting anggur yang kita lakukan grafting ya di tanggal 17 Mei 2021. Ada beberapa graftingan di antara ini ya. Nah, di sini terlihat sudah ada pecah tunas ya di graftingannya ya. Ini saya lakukan di grafting ini menggunakan 2 bat ya, 2 mata bat. Saya grafting di pohon induk Red Prince seperti ini untuk penampakan graftingan anggur. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini, poin di sini adalah ketika kita melakukan grafting anggur, memang perlu waktu ya untuk istilahnya bat itu pecah, karena satu, antara batang anggur induk dengan bat graftingan ini kan bukan dari satu pohon yang sama, jadi perlu proses untuk penyesuaian, dan itu pun tidak semua graftingan bisa berhasil ya. Nah, ini saya coba review salah satu graftingan yang udah berhasil seperti ini ya. Penampakannya dia batnya terlihat pecah bat. Nah, batasnya di sana ya. Nah, itu ada batasnya. Nah, ini pecah batnya. Nah, di sini ada ini pohon pokoknya. Ketika kita melihat perkembangan graftingan seperti ini, nah dimana batasnya ini ya, ini batas untuk graftingannya, dan di pohon pokoknya kita temukan ada pertumbuhan tunas air, maka sebaiknya untuk tunas airnya itu kita buang ya, guna untuk fokus pertumbuhan ke graftingannya ya. Nah, ini kita buang untuk tunas airnya. Nah, ini ya, kita buang ya. Supaya fokus pertumbuhan itu ke tunas yang kita grafting. Nah, seperti itu sedikit tips merawat graftingan anggurnya ya. Dan di sini juga saya review ini graftingan sama juga di waktu tanggal 17 itu, namun yang untuk graftingan ini tidak berhasil ya. Ini kering untuk batangnya. Nah, di sini adapun poin penting kita melakukan grafting itu, yang pertama adalah pemilihan tunas ataupun cabang yang kita grafting ya. Dalam pemilihan cabang ada baiknya kita memilih cabang itu cabang yang aktif ya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini cabang aktif. Nah, sebaiknya kita dalam memilih cabang grafting itu pilihlah cabang yang aktif, karena ketika cabang itu aktif, maka penyaluran nutrisi tumbuhan itu mungkin akan lancar di cabang itu ya, sehingga potensi keberhasilan kita melakukan grafting itu lebih besar. Itu satu sisi dari untuk pemilihan cabang. Kemudian yang kedua, waktu kita lakukan grafting itu
sebaiknya di sore hari, karena setelah kita lakukan grafting penyambungan batang anggur satu dengan batang anggur yang pokoknya, itu ada jeda waktu untuk adaptasi ya, penyesuaian saat di malam harinya ya. Jadi di pagi harinya besoknya itu ketika kena panas dia lebih tahan ya. Nah itu. Kemudian untuk mengetahui bahwasanya graftingan kita itu masih bagus apa enggak, kita lihat dari sini ya. Nah ini ada juga yang sama, kita lakukan grafting di tanggal 17 namun belum pucat tunas ya. Ini untuk sama juga graftingan tanggal 7 belum pucat tunas. Adapun jenis enteresnya akademik. Nah kalau semisal kita lihat masih hijau, batang enteres graftingan kita lihat masih hijau, tidak kering, maka ini potensi masih bagus ya, dan potensi untuk tumbuh itu masih bisa besar. Nah kalau sudah seperti ini, karena di sini ada tumbuh tunas di cabang pokok anggurnya, maka sebaiknya kita buang ya ini, supaya pertumbuhan itu fokus ke cabang ataupun enteres graftingan yang kita tempel. Ini sebaiknya kita buang ya. Nah, dengan harapan untuk suplai nutrisi itu fokus ke batang graftingan sehingga batnya juga cepat pecah dan pertumbuhannya cepat ya. Ini salah satu graftingan ya, sama di tanggal 17 ada beberapa graftingan. Ini satu akademik, yang tadi yang untuk graftingan NN. Kemudian ini juga sama, ini graftingan NN ya. Nah ini ya, di atas sana terlihat untuk batnya udah pecah ya, batnya udah terlihat pecah, berarti udah tumbuh. Terus batang graftingnya juga masih hijau, dan di sini kita juga lihat ada tumbuh tunas di pokok pohon pokoknya ya, di batang pokok yang kita grafting. Maka sebaiknya kita buang untuk pertumbuhan tunas di batang pokoknya, supaya pertumbuhan nutrisi atau suplai nutrisi itu fokus ke graftingan anggur dan bisa tumbuh figur ya lebih cepat. Nah ini juga, ini termasuk graftingan yang sama ya, di pohon anggur induk transfigurasi. Yang ini untuk jenis Baikonur ya. Nah ini udah terlihat pecah tunas. Nah ini ya, tunasnya udah terlihat pecah. Nah ini semoga untuk graftingan yang sudah kita tempel ini bisa tumbuh figur ya, dan nantinya menambah varian anggur di satu pohon ini, dan bisa nantinya kita buahkan. Oke, itu dulu sedikit video review tentang grafting pohon anggur. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum video ditutup, sponsor ada lagi. Ini sponsor. Nih sponsor. Siapa sponsor namanya? Aska. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Oh iya. Bulan Mei 2021. Bagus. Hari apa? Nanti kelas sudah naik kelas 2, nanti tanggal bulan Oktober. Iya, pinter. Oke, sekian dulu ya. Oke, sekian dulu videonya Ya. Untuk review grafting anggur impor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi tanaman anggur.